Di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya ya. Jadi buat teman-teman yang masih Photoshop pemula atau baru mengenal Photoshop atau ingin belajar Photoshop sejak awal, saya pastikan coba nonton video Photoshop pemula sebelum konten ini ya. Dan lalu dilanjut dengan video ini, yaitu saya akan membahas tetap buat Adobe Photoshop pemula atau yang basic atau yang dasar. Yaitu sekarang saya akan membahas tentang convert to smart object. Apa sih itu? Convert to smart object itu namanya aja convert ya, merubah to smart object, merubah sebuah layer atau lapisan yang kita buat di Adobe Photoshop atau project kita itu menjadi lebih pintar lagi. Kita bisa berkreasi apapun dengan banyak manfaat. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, di sini teman-teman saya tunjukkan tentang convert to smart object. Artinya udah saya jelaskan di depan tadi ya. Dan sekarang saya akan tunjukkan teorinya. Seberapa pentingkah kita harus menggunakan atau sering memakai convert to smart object ini di belajar Photoshop untuk pemula. Kalau bagi saya ini sangat penting dan sangat disarankan ya, meskipun nggak diwajibkan ya. Oke, yang pertama saya akan coba tunjukkan, yaitu saya akan mempunyai beberapa file gambar di sini, dan juga nanti akan saya buatkan tanpa objek tadi. Misalkan yang pertama yaitu apa sih manfaat smart object, convert to smart object yang pertama. Oke, pertama kita import dulu ya. Coba ini untuk misalkan teman-teman mempunyai materi gambar hasil desain atau download dari internet. Misalkan di sini ukurannya besar banget ya, hampir 4K ke atas ya. Di sini kita import, misalkan foto ini kita cek dulu di image size-nya. Berapa sih ukuran defaultnya? Yaitu 140 cm. Berarti 1 meter lebih ya teman-teman ya, kali 1 meter lebih. Berarti foto ini cukup high resolution atau cukup HD ya, lebih dari ukuran 4K. Kalau nggak percaya kita zoom di sini. Berarti bener-bener foto ini detail banget dan jernih. Jadi misalkan teman-teman kalau ingin mengedit foto ini, saran saya harus memakai convert to smart object. Fungsi smart object yang pertama itu bisa mempertahankan resolusi awal. Oke, contoh misalkan foto ini nanti kita mau edit ya, misalkan lah ini kan tadi lembar kerja kita kan seperti ini ya, tapi berhubung fotonya materi kita lebih besar banget, kalau kita Ctrl T transform bener-bener besar banget ya, bisa 6 kali lebih besar dari lembar kerja. Bagaimana caranya supaya kita nanti nggak kehilangan resolusi aslinya? Teman-teman, saya pastikan yang pertama ya. Oke, di sini saya ingin mencontohkan bagaimana kalau tidak memakai convert to smart object. Kita lihat hasilnya. Yang pertama ini saya akan edit perkecil. Misalkan saya butuh perkecil tapi tidak menggunakan convert to smart object ya. Di sini saya perkecil di sini misalkan. Oke. Misalkan di sini kurang kecil lagi, misalkan kita dibutuh edit lebih kecil lagi. Oke, segini ya. Kalau pas misalkan nanti seperti ini, kalau kita zoom, dia kan otomatis pecah ya. Ini aja tadi udah kita perkecil ya teman-teman ya. Terus bagaimana kalau nanti ada revisi misalkan? Setelah ini di save, teman-teman ada revisi. Oh, fotonya dibesarin lagi, dibalikin awal. Kalau misalkan teman-teman udah diedit terus mau dibalikin awal lagi, Ctrl T, dibesarin seperti ini, dia udah nggak kembali lagi ke resolusi waktu dia diimport di awalnya ya, atau bener-bener resolusi dasarnya. Kalau kita enter di sini, teman-teman bisa lihat ya, pecah banget. Beda dengan resolusi yang sebelum tadi yang ini ya, resolusi awal kita download di Photoshop. Jadi ini kelebihan pertama atau manfaat yang pertama, yaitu convert to smart object, yaitu benar-benar menyetabilkan resolusi gambar aslinya. Oke, kita flashback ya. Berarti yang kalau nggak memakai convert to smart object, hasilnya seperti ini. Pasti akan kalau dibesarkan lagi dia akan pecah dan berubah. Oke, kita black lagi, kita flashback. Dan ini yang aslinya ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah diimpor seperti ini, materinya lebih besar resolusinya, teman-teman sebelum mengedit, dari mengasih efek, mengecilkan atau diapain pun pakai foto raw atau lain-lain, itu teman-teman bisa diklik kanan. Saya sarankan untuk di convert to smart object dahulu ya. Jadi kalau udah di convert to smart object, saya perbesar ya. Nanti di thumbnail layer itu ada di ujung kanan ada icon seperti ini ya, ada kayak folder 2 kali.
Nah, itu udah di convert to smart object. Nah, ini udah di convert to smart object. Sekarang kita coba, misalkan saya ingin mengedit foto ini, saya kecilin seperti yang tadi ya. Saya kecilin seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Sama seperti yang tadi, kita kecilin, bahkan kurang kecil lagi juga boleh. Saya kecilin lebih kecil dari yang tadi, bahkan segini ya teman-teman ya. Tetap di sini nanti kalau kita zoom dia pasti pecah lah ya. Tapi misalkan kita nanti ingin merubah lagi atau merevisi klien kita, oh gambarnya fotonya ini kurang besar banget mas misalkan. Oke, kita balikin lagi, kita tinggal Ctrl T, kita besarin lagi, nggak usah takut teman-teman. Mau dibesarin lagi seberapa? Mau yang balik seaslinya? Oke. Nah ini teman-teman bisa lihat resolusinya, kita enter dan dia benar-benar jernih sesuai dengan aslinya. Kurang besar lagi sesuai aslinya, boleh kita Ctrl T ya teman-teman ya. Di sini ini ukuran yang asli tadi. Bayangkan ya, kalau di convert to smart object dia tetap ukurannya sama dengan objek awal. Ini yang pertama ya, untuk manfaat pertama convert to smart object. Jadi teman-teman harus, kalau buat saya ini wajib dan saya sarankan rekomen harus mengedit materi itu dengan menggunakan convert to smart object. Oke, sekarang kita hapus ya. Dan yang kedua, misalkan di sini kita membuat teks horizontal type tool misalkan di sini. Oke, di sini saya buat teks seperti ini. Oh, hurufnya berubah Arab. Saya rubah dulu. Oke, saya rubah menjadi teks misalkan seperti ini. Kita Ctrl T. Nah, misalkan ini teks ini di Adobe Photoshop itu kalau kita membuat teks otomatis membuat layer baru. Sama seperti kita membuat shape ya, seperti ini. Shape-nya Photoshop itu kalau kita membuat shape dia akan otomatis membuat layer baru lagi ya, seperti ini ya. Beda dengan yang lain-lain. Jadi misalkan di sini kita mempunyai project text. Teks ini kita nggak boleh ngeganggu, tapi kita ingin rubah menjadi kita berikan efek apapun, misalkan kita klik edit, kita klik transform, misalkan kita pilih warp ini untuk yaitu kita nggak bisa. Ctrl T bisa untuk membesar kecilkan aja teman-teman ya. Tapi kalau kita ingin mencoba warp itu sebuah efek transform yang kita bisa tarik ujung atau sisi manapun sesuai keinginan kita tanpa merusak file aslinya. Jadi di sini kalau khusus teks itu nggak bisa diklik kanan kita pilih warp, itu nggak bisa. Bisanya cuma scale dan rotate. Kalau rotate sih bisa ya teman-teman, putar atau dibesar kecilkan seperti ini, dibalikin scale, itu bisa teman-teman ya. Tapi bagaimana kalau kita ingin yaitu kita untuk warp itu yang pertama kita bisa klik kanan, kita bisa pilih rasterize type. Kalau rasterize type ini berarti layer itu sudah dinetralkan dari layer aslinya. Jadi misalkan kalau kita rasterize type ini tidak diwajibkan. Karena apa? Karena kalau kita di rasterize type, kita bisa di Ctrl T, kita bisa klik kanan pilih warp, kita bisa atur kayak gini, bisa di warp. Tapi nanti kalau udah di rasterize itu dia bener-bener udah disterilisasi dari materi awalnya. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, terus misalkan ada revisi, teksnya dirubah menjadi tulisan icon misalkan. Nah, ini nggak bisa lagi teman-teman mau ngerubah karena emang dia udah rasterize. Jadi ini tidak disarankan ya. Kita nggak bisa ngerubah lagi. Jadi convert to smart object fungsi selanjutnya yaitu kalau seperti ini teman-teman, kalau ingin merubah teks untuk warp atau yang lain-lain, kita sarankan manfaat smart object yang kedua yaitu kita klik kanan dulu ya, kita pilih convert to smart object, yaitu kita Ctrl T, misalkan kita klik kanan, kita bisa pilih distort atau warp misalkan ya. Oke, kita bisa pilih warp seperti ini, kita atur sesuai dengan keinginan kita, ditarik seperti ini dikecilin ya, ini juga dikecilin, ini juga seperti ini. Jadinya seperti ini misalkan kita enter. Ini nanti misalkan kalau ada perubahan, mas, projectnya dirubah dari tulisan teks menjadi icon misalkan. Oke, bisa, berhubung ini udah kita convert to smart object. Cara perubahannya, kita klik 2 kali pada icon thumbnail
convert to smart object ini ya, jangan di layarnya, jangan di thumbnailnya, tapi di ujung kanan yang ada icon convert to smart object. Kita klik 2 kali, dia akan menjadi lembar kerja baru sebelahnya. Jadi kalau udah seperti ini, kita bisa ngerubah. Kita klik horizontal type tool, kita bisa rubah. Misalkan tadi kan perubahannya namanya icon ya, seperti ini ya. Dan kalau sudah seperti ini, kita bisa pilih file, kita pilih save ya, bukan save as ya, save. Setelah itu kita balik ke yang tadi, seperti yang ini. Nah, dia akan balik. Nah, ini enaknya ya. Ini enaknya teman-teman, mau dirubah lagi, ada kesalahan misalkan klien ingin dirubah tulisannya icon balik lagi menjadi teks misalkan, atau misalkan dibalikin menjadi data. Oke, kita klik 2 kali. Di sini kita ke horizontal type tool, kita tulis data. Kita klik file, jangan lupa diklik save. Kita balik ke yang tadi, dia tetap coba balik yang ini, data. Ini manfaat yang kedua, convert to smart object. Maaf ada kereta lewat teman-teman. Oke, ini manfaat yang kedua ya teman-teman ya, convert to smart object. Yang pertama untuk menstabilkan resolusi aslinya, dan yang kedua kita bisa merubah, memberi efek, merubah dengan apapun yang kita inginkan, tapi tetap bisa direvisi. Ini fungsi dari convert to smart object ya teman-teman ya. Mungkin itu dulu teman-teman harus pelajarin, harus disaranin 2 fungsi ini. Sebenarnya ada lagi sih convert to smart object kalau ditambahkan dengan smart filter. Itu next tutorial teman-teman ya. Jadi cukup sekali ini aja 2 manfaat convert to smart object. Teman-teman harus sering-sering belajar dan berkreasi. Semoga bermanfaat.